Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal. Dan saya Muhammad Farhan Revansyah. Kami berdua adalah mahasiswa LSBR Communication and Business Institute, mata kuliah Business and Professional Speaking dengan dosen pembimbing Sir Charles Bonar Sirait. Pada kesempatan ini kami akan melakukan diskusi tentang strategi pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2021 akibat pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, jumlah orang terinfeksi COVID setiap hari makin bertambah. Apalagi kemarin pada tanggal 26 Januari 2021, menembus sampai 1 juta orang terinfeksi wabah COVID-19 ini. Perharinya, Farhan, itu angka yang cukup besar menurut saya untuk waktu jangka sehari. Benar banget Noval, dan apalagi kita sudah memasuki bulan ke-10 dari COVID-19. Terus sudah dideklarasikannya sebagai pandemi. Oh iya Noval, saya ingin bertanya, dan saya mau tahu dulu nih, yang kita tahu COVID-19 ini sangat berdampak ke berbagai sektor. Menurut Noval, kira-kira ada dampaknya atau tidak sih? Pastinya Farhan, COVID-19 ini menyebabkan rambatan atau domino efek terhadap sektor sosial, ekonomi, dan keuangan. Apalagi saat pandemi ini kita tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Kemana-mana pun harus memakai masker. Tidak sebebas sebelum adanya pandemi COVID sekarang. Lalu kita juga harus mengikuti protokol kesehatan dan kita sangat dibatasi dalam beraktivitas dan bersosialisasi dengan orang-orang. Nah, menurut Noval, itu apa aja contoh kegiatan atau rutinitas Noval selama adanya COVID-19 ini yang membuat Noval melakukan kegiatan menjadi tertunda? Pastinya ada. Contohnya, seperti sekarang, kegiatan kuliah menjadi online. Jadi kita tidak bisa datang ke kampus. Lalu adanya pandemi COVID-19 ini membuat saya jarang sekali bertemu teman-teman saya. Orang tua saya pun ikut merasakan dampaknya seperti melakukan kerja secara online. Benar sekali Noval, saya juga merasakan itu apa yang Noval juga. Jadi pembelajaran secara online menurut saya kurang efektif karena sulit untuk menangkap materi yang diberikan dosen kepada saya. Lalu menurut Noval nih, dampak dari COVID-19 ini terhadap sektor perekonomian di Indonesia. Soalnya yang kita lihat sektor perekonomian di Indonesia mengalami penurunan yang cukup drastis. Penurunan dalam sektor ekonomi sangat jelas kita lihat, seperti mal dan tempat umum lainnya sangat dibatasi oleh pengunjung. Semua kegiatan perkantoran ditutup sementara, sehingga banyak orang yang sulit untuk mencari pekerjaan karena banyaknya pengangguran dan pekerja yang kena PHK dari kantornya. Karena adanya keterbatasan dari pandemi ini, lalu banyak juga penurunan ekonomi negara dikarenakan adanya COVID-19 ini, Farhan. Lalu kalau menurut Farhan, apa saja sih dampak besar adanya COVID-19 ini terhadap perekonomian di Indonesia? Yang saya baca di website Liputan 6 ada tentang kalau adanya COVID-19 ini aktivitas ekonomi sektor UMKM dan ikut terpukul. Seperti ini memberi dampak yaitu terhadap konsumsi. Pengaruh ekonomi itu hampir 60% lalu dengan adanya ketidakpastian dan investasi ikut melemah, dan adapun yang terhenti akibat COVID-19 ini bukan hanya di Indonesia saja Noval, seluruh dunia juga mengalami pelemahan ekonomi sehingga membuat mengekspor dari Indonesia ke beberapa negara itu terhenti. Beberapa perusahaan seperti minyak dan batu bara pun mengalami
mengalami penurunan. Kira-kira menurut Noval, strategi apa saja yang harus dilakukan untuk menunjang pemulihan akibat COVID-19 pada tahun 2021 ini? Yang saya baca dari berita konta.co.id pada tanggal 3 Januari 2021, yaitu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 akan menyentuh 5,5%. Optimisme tersebut tidak lepas dari seluruh rangkaian strategi dan kebijakan yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah dalam rangka mempercepat upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Menteri Menperin menyebutkan beberapa langkah strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional di tahun depan, antara lain melakukan pengadaan dan pemberian vaksin kepada masyarakat. Lalu adanya daya saing produktivitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi fokus dari negara kita. Karena ini menentukan apakah Indonesia bisa maju terus ke depan dengan produktivitas yang lebih tinggi dan kemampuan untuk menciptakan kesempatan kerja lebih banyak dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bisa menikmati dan mengontribusi terhadap pemulihan itu sendiri. Benar sekali Noval, kalau dari yang saya dengar dari pembicaraan di TV, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengatakan sebagai langkah mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia, pemerintah juga melakukan undang-undang Omnibus Law di bidang cipta kerja dengan DPM yang telah disetujui. Ini diharapkan memberi banyak sekali kemungkinan baru bagi perekonomian Indonesia, di mana dari usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan berbagai keinginan untuk melakukan inovasi akan bisa terwadahi jauh lebih mudah dan lebih efisien. Pemerintah pun harus bijak dalam memulihkan strategi dengan memanfaatkan peluang di ekonomi tersebut. Nah, dari berita dan sumber yang tadi sudah saya baca, yang saya sebutkan juga di situ, pemerintah menyebutkan kalau Indonesia memiliki modal yang cukup kuat untuk memacu pemulihan ekonomi di tahun 2021. Hal ini sejalan dengan kondisi ekonomi global yang menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan di tengah ancaman gelombang kedua COVID-19 ini. Pemulihan ekonomi sudah dapat dilihat misalnya dari aktivitas manufaktur di negara-negara maju dan berkembang yang menunjukkan pada fase ekspansif dan peningkatan diferensiasi industri. Juga novel kompleksitas dari COVID-19 ini seperti jumlah korban dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia relatif dalam situasi yang lebih baik dari sisi dampak terhadap ekonominya dan jumlah dari korban COVID-nya dibandingkan dan meningkat. Oleh karena itu, Farhan, kalau menurut saya, kita semua mengharapkan pemerintah menjalankan tugasnya dengan cukup baik dan dukungan dari seluruh pihak untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kompetitif dan produktif. Dibarengi dengan itu, kita juga memperbaiki ekonomi di Indonesia melalui sumber daya masyarakat. Lalu sekarang giliran saya ingin bertanya kepada Farhan, apakah dengan strategi seperti itu sudah terbukti dalam meningkatkan pemulihan perekonomian di Indonesia? Di tahun 2021, kita semua mengharapkan pemulihan perekonomian secara nasional dan global. Kita harus tetap beroptimis terhadap peluang yang ada dengan menguatkan nilai rupiah dan sektor saham di Indonesia. Dan apalagi sekarang negara kita sudah masuknya vaksin untuk menurunkan jumlah yang terkena virus corona, maka bisa kita lihat kalau negara kita semakin membaik dengan diluncurkannya vaksin pada tahun ini. Baik Farhan, semoga negara kita semakin membaik. Jadi melalui pembicaraan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 ini negara kita sudah semakin pulih perekonomiannya. Dan dengan adanya vaksin menunjukkan adanya kemajuan dari negara Indonesia ini. Diharapkan pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dengan baik agar perekonomian di Indonesia ini berjalan dengan lancar dan semakin membaik.
Kita harus tetap mengikuti protokol yang dijalankan oleh pemerintah agar virus COVID-19 ini segera hilang dan menurunnya angka korban yang terkena COVID-19 ini. Baik Farhan, terima kasih atas waktunya. Saya Muhammad Naufal. Dan saya Muhammad Farhan Revansyah. Maaf apabila ada salah kata dalam percakapan kita kali ini. Yang tertunda segera bisa dilakukan. Terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.